Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman siswa yang kami cintai. Sebelum kita masuk ke pelajaran, marilah kita berdoa dulu, kita mantapkan niat dulu untuk mencari ilmu, dan tentunya kami bertanya kepada adik-adik sekalian, apa sudah belajar di rumah? Tentunya sudah ya, karena ilmu adalah kunci dari semuanya. Ilmu juga adalah pintu untuk masuk surga. Dan salah satu tariqan yang kami sufi man sahalallahu tariqan. Karena siapa yang mencari ilmu maka dia akan dimudahkan jalannya ke surga. Dan barang siapa yang ingin masuk surga, ingin mendapatkan dunia juga menggunakan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Marilah kita absen terlebih dahulu. 1. Muhammad Khairul Mawasid, hadir. Omar Maulana, Nurzaki, Prayogi, Ilham, Haikal, Afan, Asraf, Luluk Magnun, Rahmawati, Zahra, Tri, Putri, Tri Wulandari, Arum, Najwa. Semuanya masuk ya? Baiklah, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar dan semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat. Mohon satu teman untuk membaca pelajaran yang kemarin, saudara Prayogi. Terima kasih untuk pembacaan dari saudara Prayogi. Dari pelajaran saat ini adalah sejarah kebudayaan Islam, yang mana membahas tentang Bani Umayyah dan terkhusus pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sedikit sejarah tentang Bani Umayyah. Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana nama dari Umayyah sendiri diambil dari dinasti Umayyah, yang nama aslinya adalah Umayyah bin Abdushan bin Abdul Manaf, yang mana di situ adalah kaum Quraisy yang derajatnya tinggi di zaman jahiliyah. Bani Umayyah sendiri didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana Bani ini adalah Bani yang didapatkan dari peristiwa yang kurang mengenakkan, sejarah yang pahit di sejarah Arab pada zaman dahulu. Namun ternyata Muawiyah bin Abi Sufyan adalah pribadi yang baik, pribadi yang mempunyai jiwa politik yang tinggi, yang mana dulunya khalifah diambil dari suara masyarakat. Pada Bani Umayyah diambil dari sistem kerajaan atau sistem kota. Itulah sedikit dari intermezzo pelajaran ini. Kita fokus
ke pembelajaran dari Umar bin Abdul Aziz. Mohon diperhatikan pelajarannya. Umar bin Abdul Aziz sendiri lahir pada 26 Safar tahun 63 Hijriah atau 5 November tahun 682. Wafatnya adalah tanggal 5 Februari 730 Masehi dan 20 Rajab 101 Hijriah. Umur yang singkat, yakni sekitar 37 tahun. Umar bin Abdul Aziz sendiri adalah khalifah yang terkenal pada zaman Umayyah. Pada Bani Umayyah sendiri, Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang membuat Bani Umayyah naik tinggi di kalangan orang. Selanjutnya, Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang menggantikan sepupunya yang bernama Sulaiman bin Malik. Sulaiman bin Malik ketika meninggal dunia langsung digantikan oleh sahabat Umar bin Abdul Aziz. Pada saat itu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz dibaiat menjadi khalifah, dia langsung berjalan menuju ke masyarakat untuk saling bermusyawarah, saling bercakap-cakap dalam hal kemasyarakatan lebih baiknya. Sehingga beliau pernah berkata, "Lastu biqadin walakinni manfaatun." Saya bukanlah seorang khalifah, bukan seorang petinggi, tapi saya adalah orang yang merealisasikan amanah. Walastu bimubtada'in walakin mubtada'. Saya bukan orang yang ahli bid'ah, tetapi saya adalah orang walastu bi khairin min ahadikum walakin asqalakum hamlan. Saya bukanlah orang yang baik dari kalian semua, tetapi saya adalah orang yang paling berat di dalam menanggung amanah. Dari ucapan tersebut kayaknya Umar bin Abdul Aziz ini sangat tahu keadaan pada zaman tersebut. Bahkan ketika pada zaman Bani Umayyah sendiri, ketika ada khalifah yang berkhutbah selalu mencaci maki Sayyidina Ali karena memang musuh. Dahulunya adalah Bani Umayyah adalah musuh dari Sayyidina Ali. Tetapi ketika khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, beliau menghapuskan pencaci makian kepada Sayyidina Ali dan mengangkat derajat Sayyidina Ali itu sendiri. Selanjutnya, riwayat dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah dinikahkan oleh Fatimah. Fatimah adalah putri dari Abdul Malik. Abdul Malik termasuk khalifah dari Bani Umayyah yang ketiga kalau tidak salah. Di situ ketika Umar bin Abdul Aziz dibaiat menjadi khalifah, banyak sekali perubahan-perubahan yang signifikan di dalam pemerintahan Bani Umayyah. Salah satunya adalah khususnya ilmu hadis. Yang memperakarai penulisan ilmu hadis adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sendiri. Melihat track record dari Umar bin Abdul Aziz sangat baik karena dulunya menjadi jabatan fatih di Syria, Mesir, dan Hijaz. Berhubung di situ menjadi putra mahkota, maka beliau dipindah ke jabatan khalifah sendiri. Banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Salah satunya adalah seperti menaikkan gaji para gubernurnya, meratakan kemakmuran dengan memberi santunan kepada fakir miskin, memperbarui dinas pos. Ia juga menyamakan kedudukan orang-orang non-Arab sebagai warga negara kelas dunia dengan orang-orang Arab. Ia mengurangi beban pajak dan menghentikan pembayaran jizyah bagi orang Islam. Khalifah Umar sendiri meninggal pada tahun 101 digantikan oleh Yazid II, putra dari Abdul Malik, ini sepupunya sendiri. Dan setelah digantikan pada kekhalifahan sekitar 2,5 tahun ini,
Umayyah semakin menurun sehingga kemunduran itu menjadi matinya Bani Umayyah dan digantikan oleh Bani Abbasiyah. Sekilas dari pembahasan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sebetulnya dahulu kan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwasanya nantinya ada khalifah yang mana namanya Umar, sama dengan nama sahabat Umar bin Khattab, yang mana kejayaannya sama dengan Khalifah Umar bin Khattab dari kaum Quraisy itu sendiri. Dan sekarang terjadi yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan untuk para teman-teman siswa, kami sudah membagi selembaran tentang kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Di situ ada gambar yang menjelaskan kehidupan biografi dari Umar bin Abdul Aziz ini. Salah satunya di situ ada gambar di mana Umar bin Abdul Aziz meninggalkan istana dan lebih memilih hidup sederhana. Kemudian Umar mengembalikan harta rampasan kepada yang berhak. Umar bin Abdul Aziz menghilangkan pengawal pribadi. Umar bin Abdul Aziz mempelopori pembukaan hadis. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan semua pejabat untuk mengumpulkan hadis. Umar bin Abdul Aziz menggerakkan terjemah dari Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi lebih berkembang dengan adanya ahli bahasa. Umar bin Abdul Aziz menghilangkan sekat antara pemimpin dengan rakyat. Umar bin Abdul Aziz terbiasa duduk bersama rakyat biasa. Dia tidak merasa tinggi tetapi merakyat sehingga disegani oleh para masyarakat. Sekian dari pembahasan pada hari ini. Untuk evaluasi dari teman-teman, kami memberi soal untuk teman-teman, memberi PR, pekerjaan rumah tangga untuk para siswa, mohon diisi dan jangan sampai mencontoh. Kalau mencontoh nilainya bisa saya kurangi. Di situ ada sekitar 8 soal, mohon diisi dengan baik. Dan cukup sekian dari Bani Umayyah. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya menerangkan tentang Bani Abbasiyah. Terima kasih dan cukup sekian dari kami. Berdoa bersama. Terima kasih atas waktunya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.